nanti kita akan minta bagaimana pandangan para narasumber ini untuk bisa memberikan tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra. Tapi sebelumnya Prof. Denny menyambung apa yang sudah saya sampaikan sebelum jeda, ketika keterangan dari ahli didengarkan hanya terpisah, hanya keterangan ahli tersebut memang terlihat ini hanya sebuah asumsi narasi. Tapi kemudian jika saling berkaitan, saling menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh saksi fakta, ini bisa menjadi sebuah bukti yang kuat, meyakinkan para hakim. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Sirah. Pandangan Anda, Prof. Denny. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti begini ya, kalau kita melihat tadi soal bansos ya, karena mengapa bansos ini menjadi menarik untuk dijadikan bahasan? Karena kalau pendekatannya pasal 24C hasil suara, maka memang dia menjadi kuantitatif. Apakah bansos itu relevan atau tidak untuk disoal, dia akan melihat di daerah yang diberikan bansos mestinya menang. Pada saat tidak diberikan bansos tidak menang, berarti tidak relevan bansos itu untuk dipersoalkan. Itu pendekatan 24C, kuantitatif. Undang-undang dasar kita sebenarnya tidak memisahkan demikian, karena dia memadukan antara kuantitatif dan kualitatif. 22E yang saya sebutkan luber, jujur, dan adil, itu tidak hanya melihat relevansinya dengan suara, tetapi apakah prosesnya sendiri itu curang atau tidak, atau dalam bahasa konstitusinya jujur dan adil atau tidak. Menang dan kalah di daerah itu menjadi satu pertimbangan, tetapi yang lebih relevan adalah apakah ada kecurangan yang terjadi, karena kecurangan berarti melanggar prinsip konstitusionalitas, kejujuran dan keadilan tadi. Itu sebabnya menjadi penting kemudian bagi Mahkamah untuk menghadirkan menteri, 2 Menko ya, yang saya lihat itu terkait dengan bantuan sosial. Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan, kemudian Menko PKM dengan Ibu Menteri Sosial. Itu dua-duanya kan sangat terkait dengan bantuan sosial mestinya. Bantuan sosial ini menjadi satu yang menarik bagi Mahkamah, karena dia kalau terbukti, lagi-lagi kalau terbukti ya, dia bukan hanya bicara tentang akibatnya terhadap suara, sebagaimana tadi dianalisis oleh rekan Margarito Kamis, apakah ada relevansinya, adakah kausalitasnya antara bantuan sosial dan kemenangan di daerah. Tetapi yang lebih penting lagi-lagi apakah ada kecurangan atau tidak. Itu sebabnya menjadi penting untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatannya. Tidak semata-mata ada bansos menang, ada bansos kalah. Tidak semata-mata itu. Maka proses bansos yang nanti akan diulik-ulik oleh Mahkamah, menurut saya itu sedikit banyak menunjukkan Mahkamah ingin melihat sisi kausalitas proses pemilu itu sendiri. Dan ini menjadi catatan karena kalau kita lihat jurisprudensi pembatalan hasil Pilpres di Austria, di Kenya, di Maladewa, ataupun di Ukraina, itu tidak terkait dengan selisih suara. Itu terkait dengan, kalau di Austria dengan kecurangan, di Ukraina karena ada intervensi kekuasaan. Jadi proses-proses yang melanggar prinsip free and fair election. Ini yang kemudian menjadi catatan Mahkamah untuk melihat bukan hanya angka-angka, tapi prosesnya sendiri penting, apakah sejalan dengan peran Mahkamah sebagai safeguard atau pengawal konstitusi. Ini artinya sejauh ini Mahkamah di 2004 sampai 2019, saya lihat bukan tidak melihat kausalitas atau kualitas satu proses pemilu, tetapi sejauh ini Mahkamah belum teryakinkan. Jadi dalam pemilihan presiden 2019 misalnya, sengketanya itu Mahkamah mengatakan tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Tapi sebenarnya Mahkamah masuk ke dalam proses kualitas itu iya. Dan di 2024 dengan menghadirkan menteri-menteri yang terkait dengan bantuan sosial, itu menunjukkan bahwa Mahkamah sebenarnya maju 1-2 langkah untuk lebih menegaskan prinsip free and fair election itu. Bagaimana nanti tentu akan sangat menarik di hari Jumat, karena yang bertanya juga Mahkamah. Mahkamah tidak memberi kesempatan para pihak. Kelihatannya
Mahkamah ingin menunjukkan mereka tetap berusaha untuk menjaga fairness, independensinya, imparsialitasnya. Meskipun ini diminta oleh pasangan 01 dan 03, Mahkamah menegaskan bahwa yang bertanya hanya para hakim konstitusi yang mulia. Ini sekali lagi ingin menunjukkan prosesnya tidak disetir, tidak dipengaruhi oleh para pihak. Mahkamah ingin menunjukkan independensi mereka, kemerdekaan mereka sebagai hakim, posisi mereka sebagai negarawan. Apakah itu nanti akan kita lihat dalam persidangan hari Jumat akan sangat menarik. Karena ini pertama kali dalam sejarah Republik untuk menghadirkan para menteri. Saya sebenarnya pernah menyampaikan kalau persoalan bantuan sosial itu ingin dilihat tidak hanya dari segi teknis prosedurnya, tapi dari segi policy-nya, pengambilan kebijakannya yang punya otoritas dan bisa menjelaskan dengan lebih baik dan perlu dikulik justru adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau memang ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, maka sebenarnya dia tidak hanya pada tataran teknis prosedur yang dikuasai para menteri. Tentu menteri juga punya kemampuan untuk menjelaskan policy, kebijakan, pengambilan keputusan. Tetapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab dari sisi pengambilan keputusan tentu saja adalah Presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Menarik kalau Mahkamah kemudian juga berpikir untuk menghadirkan keutuhan seluruhan pemahaman tentang bantuan sosial itu untuk memanggil Presiden Joko Widodo, meskipun saya menduga tentu akan banyak penolakan, bukan hanya dari sisi hukum, yuridis, legalitas, tapi dari sisi politis, karena pemanggilan Presiden di hadapan sidang peradilan Mahkamah dalam sejarah itu hampir tidak pernah terjadi. Prof. Denny. Selalu kemudian akan banyak sisi politik yang muncul. Tetapi kalau ingin mengambil kejelasan keadilan substantif, keadilan yang benar-benar memperjelas kalau kita bicara bantuan sosial, maka sebenarnya menarik untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo sendiri. Baik, Prof. Denny, nanti kita akan lanjutkan pemanggilan Menteri sebagai saksi, dijelaskan ataupun juga didengarkan pandangannya, termasuk juga tadi adanya usulan untuk bisa menghadirkan Presiden Jokowi. Bang Margarito bisa berikan pandangan, Bang Martin juga nanti, karena kalau tadi katanya Prof. Denny bahwa bukan masalah atau bukan hanya masalah mengenai bansos dibagikan menang atau kalah, tapi juga proses pelanggarannya yang terjadi ataupun kecurangannya sesaat lagi. Hanya ada waktu tersisa cukup tipis di segmen terakhir perbincangan ini, jadi mungkin lebih padat pandangan-pandangannya, termasuk kesempatan terakhir juga bagi Bang Martin untuk bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Silakan. Jadi saya ini menyampaikan statement tadi itu bukan untuk menghibur diri dan untuk meyakinkan konstituen, enggak. Tapi didasarkan dengan optimisme. Karena kenapa? Hasilnya Prabowo Gibran menang 58%, sekian. Dan menangnya itu di tempat-tempat di mana kepala daerahnya banyak dari tempat partainya abang kita tadi ya, Pak Sira, PDI Perjuangan. Di Sulut menang, di Manado menang, di Surabaya menang, di Jawa menang, Ternate menang. Itu bukan PJ, definitif PDI Perjuangan, PKB, Nasdem segala macam menang. Jadi apalagi yang mau disoal? Kalau masalah prosedur segala macam, bisa nggak mereka buktikan bahwa terjadi pelanggaran yang mereka bilang itu? Karena seorang cawapres itu ya bisa jadi cawapres bukan hanya berdasarkan norma hukum loh. Ingat masih ada step selanjutnya. Gabungan koalisi partai politik harus sepakat untuk mengusung. Nah, koalisi Indonesia Maju sepakat dukung Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Apalagi yang mau disoal? Jadi makanya kalau tadi dibilang untuk menghibur diri, enggak. Justru karena kita optimis. Semua dalil-dalil yang disampaikan baik 01 maupun 03 dalam permohonan 01 dan permohonan 02 sudah kami patahkan. Dan akan kami buktikan nanti dengan saksi-saksi dan juga ahli-ahli yang kami hadirkan. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, Bang Margarito silakan menutup juga. Ya ini usaha gitu ya. Namanya usaha ya kita hormatilah. Satu, yang kedua begini, dalam ilmu hukum itu yang formil dan material, prosedur dan substansi sama nilai hukumnya. Tidak ada bilang formil lebih penting atau substansi lebih. No. Dua-dua ini sama timbangannya dalam ilmu hukum. Jadi
Itu yang kedua. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi itu pernah di tahun berapa 2014-2019 itu pernah menyatakan secara tegas bahwa lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang didefinisikan secara tegas maka tidak boleh diperluas. Pasal 24C yang tadi teman Denny tadi bilang bla 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 itu clear hasil angka-angka. Hasil yang bisa dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil yang misalnya di dalam waktu penghitungan di KPU terus angkanya diperdebatkan di situ, tapi masa bodoh KPU itu sudah di tempat ini saya bilang yang begitu itu bisa diambil, diperiksa, di take over, diperiksa di meja sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak ya tidak. Kalau dia bikin namanya ambil kewenangan orang lain, dia perlu sendiri kewenangan dia, apapun dalihnya itu, gitu itu loh. Nah, apalagi Undang-Undang Dasar kita itu tegas memberikan untuk memproteksi apa yang tadi rekan Denny bilang itu tadi. Jujur, adil, luber dan segala macam itu, ya itu dia kalau kau curang, sebelum itu sana proses di Bawaslu. Kamu lapor atau enggak? Kamu enggak lapor, dan sudah kalah, terima lagi berdebat di segala macam. Udah kalah baru kamu begini, tidak adil, begana begini, nepotisme macam-macam. Nggak benar juga itu. Gitu itu. Jadi saya rasa. Tapi ini sudah kita hormat, namanya ini hak orang. Kita juga mesti belajar hormat orang menggunakan hak itu kan. Jadi ya sudahlah. Teman Sira ini berjuanglah sembari berdoa, Sira. Dan ini rumit ini Sira. Baik, silakan terakhir penutup. Pak Sira silakan. Rumit ini itu dipesankan oleh Bang Margarito. Silakan Pak Sira. Bang Margarito kan tidak mengikuti persidangan secara langsung ya kan. Nanti kita ngomong di luar, Bos. Meskipun memberikan sebuah pandangan atau analisis terhadap perkembangan jalannya persidangan ini, tetapi kami masih meyakini bahwa kami akan dapat membuktikan dalil-dalil permohonan kami gitu loh. Jadi tadi saya sepakat dengan Bang Denny bahwa kita ini bukan bicara soal angka, kita ini bicara soal proses, berangkat dari pasal 22 ayat 1 itu bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rakyat, jujur dan adil, dan penyelenggara pemilu harus memegang teguh pada prinsip penyelenggaraan pemilu yang non partisan, independensi, imparsialitas gitu loh kan, berimbang ini. Nah, fakta-fakta yang kemudian terungkap di persidangan ini termasuk alat bukti yang kami ajukan, tentu kami masih meyakini bahwa dengan adanya beberapa dalil yang kami kemukakan yang sedang proses pembuktiannya sedang berjalan, tentu ini menjadi satu harapan bagi kami untuk dalam pertarungan hukum ini akan tergambar bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam pemilu kita yang tidak baik-baik ini. Saya kira begitu. Baik Pak Sira Payuna, terima kasih sudah memberikan pandangannya melalui daring. Prof Denny juga terima kasih sudah memberikan pandangannya di tengah kesibukannya. Yang pasti juga terima kasih Bang Margarito, Bang Martin juga sudah hadir dan juga menyampaikan apa yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Kita akan terus tunggu bagaimana lanjutan dari proses persidangan ini.